untuk kajian pagi masuk juga topik akbar pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi wahdahu la syarika lah wa la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah sudah hadir bersama dengan kita Al-Ustaz Muhammad Taufik Lazar Laini. Semoga Allah SWT merahmatinya, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati Allah SWT. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah SWT, yang dimana sampai pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan, kenikmatan yang luar biasa, sehingga pada hari ini kita masuk ke hari yang ke-6. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah juga tetap memberikan semangat kepada kita untuk menjalankan ibadah di hari-hari berikutnya. Salat beri salam mari kita bacurakan pada kedua kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarganya, sahabatnya, dan umat yang senantiasa istiqomah dalam mengikuti jejak dan langkahnya. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat nanti di akhir kelak. Amin ya Allah. Baik, sebelum memulai materi dan tausiah, mari kita awali bersama untuk kajian pagi hari ini dengan sama-sama baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya saya akan membacakan kaitan dengan biodata pembicara pada pagi hari ini. Nama Al-Ustaz Dr. Muhammad Taufik Lazar Laini. Alamatnya Bukit Cimanggu City, Blok O8B, nomor 16, Tanah Sareal, Kota Bogor. Tempat tanggal lahir Garut 15 September 1970. Status sudah menikah dengan putranya. Ya, pendidikan doktor usul fikih dari Universitas Islam Om Durman 2006, kemudian magister usul fikih dari Universitas Islam Om Durman 2002, kemudian magister pengajaran bahasa Arab dari Khartoum International Institute for Arabic Language tahun 2000, kemudian LC Syariah Islamiyah Universitas Al-Azhar Kairo Mesir 1997, kemudian KMI Gontor Ponorogo 1991. Kemudian pengalaman kerja dosen Syariah Livia Jakarta, kemudian dosen fikih usul fikih program kaderisasi ulama ataupun PKU ISID Gontor, kemudian dosen STEM di Al-Hikmah Jakarta. Yang berikutnya Direktur Ma'had Ali An-Nu'aimi Bayaran Lama Jakarta 2008 sampai 2000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nasta'in ala umuri dunya wad din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada tahun ini Allah memberikan umur kepada kita
jenis nikmatnya. Kalau nikmatnya diberi umur, syukurnya memanfaatkannya untuk beribadah. Salam dan salam kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah pada hari ini kita berbicara satu masalah penting sekali untuk membangun persatuan umat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu hari Allah tunjukkan kepada beliau bumi dari barat, dari timur sampai barat. Kemudian Rasulullah mengatakan kerajaan umatmu akan sampai dari timur dan barat. Kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah untuk jangan sampai menghancurkan umat ini karena kelaparan. Allah kabulkan permintaan tersebut. Yang kedua, Rasulullah diminta atau meminta kepada Allah agar jangan umat Islam, umat ini dikuasai oleh musuh selain dari diri mereka. Kemudian tidak dijamin, tapi kalau umat ini bersatu, tidak ada umat manapun yang bisa mengalahkan umat ini, umat Islam. Oleh karena itu Allah yang sering terjadi, kita menjadi tidak bersatu gara-gara permasalahan istilah fikih. Memang hal ini perlu diantisipasi oleh umat Islam. Kita merasakan persatuan umat efektif. Persatuan umat efektif. 414 menyadarkan kita 414 berapa? 412 dulu ya. 411 kemudian 212 sangat efektif sekali dan hasilnya kita ya nyata ya. Nyata sekali. Saya ke Balikpapan, saya ke Palembang, saya ke Padang, semuanya bercerita 212. Oleh karena itu umat ini kalau bersatu tidak akan ada yang bisa mengalahkan sekuatan apapun. Bagaimana Allah sebagai usaha untuk mewujudkan persatuan umat, di antaranya mari kita pahami yang bernama fikih al-ikhtilaf al-fikih. Nah, saya berjudul bijak mensikapi perbedaan, ya maksudnya jangan sampai perbedaan fikih menjadi sebab perpecahan. Nah, dulu kita mendengar kunut tidak kunut ribut. Dulu kita mendengar tahlil tidak tahlil ribut. Bedanya kalau dulu tahlil tidak tahlil tidak terdengar bid'ah. Sekarang tahlil tidak tahlil terdengar bid'ah. Padahal kata bid'ah itu sudah berabad-abad lalu. Tapi dulu beda pendapat tahlil tidak tahlil tidak terdengar bid'ah. Tapi sekarang lebih kencang lagi. Tahlil tidak tahlil bid'ah, dan itu memecah kuat sekali. Yang bertahlilan merasa mendekatkan diri kepada Allah, yang mengatakan tidak tahlilan mengatakan yang tahlilan langsung ke neraka. Mending disebut maling atau mending disebut ke neraka langsung. Kalau ke neraka langsung nggak ada pilihan lain. Tapi kalau maling kan masih bisa taubat. Akhirnya memang Allah dalam hal ini kita harus benar-benar bijak dalam memahami perbedaan. Bagaimana bijak memahami perbedaan? Seorang Syekh bernama Muhammad Ghazali, bukan nama Syaikhul. Dulu di Mesir ada Syekh besar namanya Muhammad Ghazali. Beliau ditanya tentang rakaat tarawih. Satu masjid ribut karena 8-20. Akhirnya Syekh Ghazali mengatakan begini, kalau begitu setelah sholat isya kunci masjid, nggak usah yang sholat. Kok begitu? Karena tarawih itu sunnah, persatuan itu wajib. Daripada melakukan sunnah persatuan hasil, udah nggak usah dilakukan. Orang sunnah tapi tetap bersatu. Berarti ada bijak dalam memahami perbedaan. Di Indonesia ada dibuat 20, tapi setelah 8 witir, setelah itu 20 witir. Yang 8 witir bubar bersama imam, yang 20 witir bubar bersama imam. Dua-duanya dapat. Jelas tarawih itu bukan urusan rakaat. Tarawih itu urusannya berapa lama berdirinya. 8 rakaat 2 jam lebih baik daripada 20 rakaat 1 jam. 20 rakaat 2 jam lebih baik daripada 8 rakaat 1 jam. Kalau begitu tergantung ayat yang dibaca. Apa perbedaannya? Masalahnya angka 8 itu batas akhir atau batas minimal. Batas akhir nggak boleh ditambah, batas minimal boleh ditambah. Ibnu Taimiyah bilang kalau membatasi berarti nggak ngerti.
Sampai Ibnu Taimiyah bilang begitu. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan kalau mau 10, tapi kalau nggak kuat 20. Kenapa 20 nggak kuat? Karena 2 jam 8 rakaat berat, mendingan 2 jam 20 rakaat. Kenapa? Paling tidak adalah duduknya dikit gitu. Daripada mantang terus di 8 rakaat. Panas tuh kaki kalau akhirnya diringankan jadi 20. Jadi jangan sampai 8 rakaat meringankan. Itu nggak ada dari sananya. Tidak ada dari sana. Ayo memang ngomong bagaimana melihat kita. Kenapa ada istilah fikih? Mungkin pertanyaan pasti Qurannya satu, sunnahnya satu. Yang jadi masalah adalah kalau Quran dan sunnah itu memahaminya mudah, ya kita nggak perlu ada Mujtahid, nggak perlu ada Syafi'i, nggak perlu ada Malik, nggak perlu ada Abu Hanifah, nggak perlu ada Ahmad bin Hanbal. Langsung aja kita Quran dan sunnah. Tapi masalahnya Quran dan sunnah itu difahaminya nggak sederhana. Oleh karena itu jawabannya adalah karena dalam Quran dan sunnah ada 2 istilah. Pertama dogmi, yang kedua mujtahid. Artinya ketika Al-Quran dan Sunnah itu masuk dalam ranah dhanni, maka membutuhkan ijtihad. Apa itu dhanni? Kan kita ketahui hari ini. Apa itu? Nah, karena waktunya sampai jam 5, berarti agak cepat. Oh ya benar ya. Dhanni ya, jadi ada istilah dhanni. Kalau dhanni itu butuh istihad. Kalau istihad kadang sama hasilnya menjadi ijma, kadang nggak sama hasilnya jadi madhab. Siapapun yang ingin menghapus madhab adalah kebodohan. Kenapa? Setiap yang beristihad memahami Quran dan Sunnah antara 2 hasilnya ijma, sama hasilnya sama dengan ijma. Sholat wajib ijma. Sholat, ada orang mengatakan sholat tidak wajib, kafir. Kalau ada ijma mengatakan selain itu kafir. Puasa wajib ijma. Ada orang mengatakan puasa nggak wajib, kafir. Susah amat gitu. Ijma. Tapi yang kedua hasil dari ijtihad adalah jadi adanya ijtihad karena dhanni. Ijtihad hasilnya 2. Kalau sama jadi ijma, kalau nggak sama jadi madhab. Kunut nggak kunut, madhab jadi. Nah, apa itu dhanni? Ada 2 istilah qat'i dan dhanni. Kalau qat'i pasti 100%, hanya memungkinkan satu kemungkinan, satu makna atau satu sahih tidak sahih, hanya sahih saja kemungkinannya, nggak kemungkinan tidak sahih. Bukanlah hanya ijtihad, tidak boleh beda pendapat, harus tegas mengingkarinya semua. Qat'i. Kalau qat'i nggak ada ijtihad. Kalau qat'i tidak ada ijtihad. Bagaimana yang qat'i? Banyak hadis mutawatir qat'i, nggak perlu ijtihad lagi, sahih tidak sahih nggak perlu. Yang menarik, yang masalah qat'i itu saking qat'inya hadisnya nggak ada. Apa? Rokaan sholat itu nggak ada hadis. Kalau mutawatir, saya tanya sama guru fikih, pernah menemukan hadis tentang rokaan sholat? Ini dia juga, saya nggak pernah. Saya juga nggak pernah. Tapi pasti, saking pasti dia nggak ada hadisnya. Jadi kadang-kadang mana hadisnya? Nanti dulu ini yang qat'i, yang boleh, yang qat'i kadang-kadang langsung nggak ada hadisnya, udah pasti. Nah, jadi yang qat'i tidak ada ijtihad. Jadi misalkan rukun Islam 5 orang, semua sepakat. Semua sepakat. Hal-hal yang pasti kafir dan neraka pasti. Bangga kafir ke surga, makanya kafir ke neraka itu pasti. Kenapa? Di antaranya orang kafir nggak mau dibilang kafir, maunya dibilang non muslim. Sama aja ke neraka juga. Kan aneh orang kafir. Nah, ketika orang kafir dan orang mukmin, jadi ada yang mukmin yang ke neraka dulu, ada yang mukmin, ada yang langsung. Mudah-mudahan kita yang langsung. Bagaimana? Kata orang kafir di neraka, dia beriman sama juga sama anak di sini juga. Terus Allah keluarkan yang mukmin dimasukkan ke surga. Di situ rubbama yawadul ladzina kafaru law kanu mu'min. Kata di situ orang-orang kafir berharap seandainya dulu kami beriman walaupun sedikit dikeluarin juga dari neraka dimasukin ke surga.
Mau saya ditanyakan apa itu kafir? Kafir itu tidak beriman, tidak bersyahadat, selesai. Oh, ini nggak usah ditaati lagi. Ya, susahnya Indonesia itu apa? Sudah pasti dalam agama Islam di negeri ini jadi nggak pasti. Kafir masuk neraka pasti bagi kita. Bagi negara kita enggak. Pokoknya baik masuk surga. Emang surga milik siapa? Milik Allah. Allah punya aturan kalau nggak syahadat ke neraka. Terus gimana? Aturan milik siapa? Milik Allah. Jangan bikin aturan yang lain. Ada yang namanya Berni. Nah ini Berni itu belum masih kurang 100%. Mempunyai lebih dari satu kemungkinan. Kalau hadis mungkin sahih, mungkin tidak sahih. Kalau qat'i, hadis pasti sahih. Ya. Kemudian lah istihad, mungkin beda pendapat nanti. Nanti kita kasih contoh banyak sekali. Harus toleransi. Siap yang sudah qat'i, ulang pasti, sholat wajib pasti. Rakaat sholat pasti. Kemudian mulai dengan niat pasti, takbiratul ihram pasti, mengangkat tangan pasti. Beda pendapat. Cara mengangkat tangan baru beda pendapat. Kenapa? Karena riwayatnya Rasulullah mengangkat tangan setentang bahu. Yang jadi masalah seperti apa setentang bahu? Kalau madhab 4 semua mengatakan ya jempol ini kena yang lembut, ini segini, madhab 4. Ada beberapa mengatakan nggak begitu, yang jadi ukuran ini. Kan bahunya ini, cuma tangannya ada ini. Kalau di untungnya di sini. Kalau di Indonesia sih itu gimana? Kodon harus toleransi. Jadi kan hadisnya jelas menurut pendapatnya. Karena menurut yang lain bukan begitu. Yang maksudnya sejajar itu ini ukuran. Oleh karena itu dengan Imam Allah yang masalah goni nanti akan saya contohkan beberapa hal tentang masalah goni. Jadi kalau hadis itu pasti maknanya semuanya qat'i, tak perlu ada istihad. Kita bisa kembali kepada Quran langsung tanpa melalui mujtahid. Tapi karena Al-Quran dan hadis itu banyak yang goni dari sisi makna, maka harus ada mujtahid. Kenapa kita ikut mazhab? Karena kita siapa? Kita bahasa Arab aja belum tahu apa-apa. Ada orang memahami agama ini dari terjemah bahasa Indonesia, jadi ngaco. Kenapa? Karena bahasa Indonesia itu terlalu sempit untuk menerjemahkan bahasa Arab. Terlalu sempit. Banyak istilah aulia ini susah di Indonesia. Nah, setelah tahu salahnya sekarang dirubah semua. Terjemah Quran aulia dirubah semuanya. Subhanallah. Makanya terjemah itu nggak terlalu diandalkan. Kembali ke tafsir saja. Qat'i dan doni dibagi dua juga. Ada di sisi riwayat. Riwayat itu tentang sahih tidak sahih dari Rasulullah disebut. Jadi kalau hadis sahih itu tidak sahih, namanya dari sisi periwayatan. Ini juga ada qat'i dan doni. Periwayatan yang qat'i mutawatir. Periwayatan yang doni sahih tidak sahih dari sisi makna. Nah, istihad para mujtahid itu di dua sisi. Satu, benar nggak dari Rasulullah? Saya tanya sama mahasiswa, kenapa kita butuh dalil? Karena kita ingin memastikan bahwa itu dari Allah. Kalau nggak pakai dalil, yang memberi pahala siapa? Allah. Kemudian Allah nggak nyuruh kita lakukan. Kira-kira dikasih pahala nggak? Ya bukan. Nanti kan di akhirat dibilang, orang saya nggak nyuruh kita lakukan. Maka butuh dalil. Dalil itu butuh kepastian dari Rasulullah atau bukan. Kalau dari Rasulullah disebut nanti mutawatir atau sahih. Kalau enggak berarti tidak. Nggak usah. Yang menarik di Indonesia, kalau ada hadis sahih tidak terlalu tertarik. Kalau ada hadis maudhu baru tertarik. Hadis sahih itu susah dilakukan, belum tentu dapat. Kalau hadis maudhu mudah dilakukan, dapatnya gede. Jadi pada Indonesia kan nyari yang ringan dan pahalanya gede. Masalah. Akhirnya hadis maudhu, suka orang.
hadis maudhu di akhir tahun. Barang siapa baca doa akhir tahun, dosa 1 tahun dihapus. Sedangkan hadis sahih di bulan Ramadan udah capek beribadah belum tentu juga dihapus. Namanya Ramadan kan kita berharap pahala, berharap dosa dihapus, dimasukkan ke dalam surga. Tapi nggak pasti. Yang capek beribadah hari belum tentu dapat. Ruba qaimil laisa lahu mitjami illa as-sahr. Banyak orang tarawih tapi hanya menyisakan tidak tidur malam. Kenapa? Belum tentu diterima. Kalau kita berbicara masalah diterimanya amal, pusing tidak. Kenapa? Mikirin gimana sih diterima atau enggak diterima. Nah, tapi ini menarik lagi. Yang menariknya, semakin beriman, semakin takut dan diterima amal solehnya. Semakin munafik, semakin pede masuk surga. Ada begitu. Jadi, maka kalau kita membaca ayat tentang orang-orang yang beribadah, itu berharap Allah terima. Tapi kalau orang munafik, nggak beramal soleh, tapi pede diterima. Ada mengatakan begini, orang mukmin itu seperti orang menanam pohon. Dia biara dipupuk dengan harapan berbuah, dengan harapan nggak pasti. Sama orang mukmin ketika beribadah dengan harapan diterima. Tapi orang munafik seperti orang yang memetik pohon tapi berharap dapat buahnya. Kembali kepada periwayatan. Jadi periwayatan di sini qat'iyani, ada yang berhubungan dengan periwayatan, ada yang berhubungan dengan makna. Yang paling banyak masalah di makna. Hadisnya sahih, maknanya yang belum tentu. Makna yang belum tentu. Maka makna ada qat'i, ada dhanni. Riwayat ada qat'i, ada dhanni. Riwayat yang qat'i disebut mutawatir. Quran itu semuanya mutawatir. Hadis ada yang qat'i, ada yang dhanni. Dalam makna ada yang qat'i, tapi lebih banyak yang dhanni. Maka kalau tadi kenapa ada istihad? Karena ada yang dhanni. Untuk apa istihad? Untuk menentukan makna. Kalau hadis sahih tidak sahih. Kalau makna yang diinginkan oleh Allah apa? Contoh gini, masalah dhanni. Riwayat mengatakan bahwa Rasulullah SAW ketika mau berdiri dari sujud atau dari duduk, beliau ya'jinu dan bertumpu kepada dua tangannya. Yang jadi masalah ya'jinu. Apa ya'jinu? Ya'jinu itu bahasa Arabnya membuat adonan. Yang bingung orang Indonesia, gimana seorang bikin adonan? Kan berarti bikin adonan ini ya'jinu dhanni, karena ada dua maknanya, ada yang begini, ada yang begini. Terus mana yang sahih, apa begini atau begini? Kalau makna nggak ada yang sahih. Kalau mempunyai dua makna harus istihad, apakah begini atau begini. Akhirnya ada yang begini, ada yang begini. Yang jadi masalah memang bikin adonan itu begini, begini, bingung juga. Terus gimana? Oh, adonannya keras begini, adonannya lembut begini. Nah, maka tak boleh ikut gara-gara beda don dari sisi makna. Jadi setelah hadis sahih masih menyisakan makna, banyak sekali kalau diurai. Kalau gini, Allah dari di masjid ini ada selalu sunat tarawih atau tidak? Yang jelas Imam Syafi'i bilang begini, Rasulullah ketika sholat istisqa beliau mengatakan as-salatu jami'ah. Semua sebagian ulama mengatakan istisqa adalah istisqa. Imam Syafi'i mengatakan istisqa adalah sholat sunnah yang dijamaahkan. Berarti setiap sholat sunnah yang dijamaahkan ada solu. Kalau tarawih sunnat tarawih, kalau Idul Fitri solu sunnat Idul Fitri, kalau witir solu sunnat witri, kan gitu. Kenapa? Karena dasarnya ketika memahami kalimat istisqa, yang lain mengatakan artinya istisqa. Tidak ada sholat jami'ah kecuali sholat istisqa.
Imam Syafi'i tidak mengatakan istisqa di situ sholat jamaah, sholat sunnah yang dijamaahkan. Kalau begitu tarawih sholat sunnah jamaahkan nggak? Dijamaahkan. Ada solu sunnah ada. Nah, permasalahannya beda memahami. Terus mana yang benar yang salah? Benar salah di hadapan Allah. Ikhlas benar dapat 2, ikhlas salah dapat 1, nggak ikhlas benar salah nggak dapat apa-apa. Yang jadi masalah adalah saya suatu hari karena kelamaan yang pengumuman, hanya saya buka internet baca tentang al-ikhlas. Waktu itu saya bingung. Kenapa Rasulullah mengatakan ada orang tarawih tapi tidak diterima? Di antaranya masalah ikhlas. Yang disebutkan di situ dalam makalahnya bahasa Arab memang di antara yang menggoda keikhlasan dan berbentuk ria tersebut adalah kita berdakwah untuk membesarkan kelompok masing-masing. Karena yang berdakwah itu untuk membesarkan Islam, bukan karena begitu sehingga dengan fikir Islam kena juga. Kenapa kadang-kadang kita yang jelas kita ini orang itu kayak kita semuanya. Pokoknya sama dengan kita benar nggak sama salah. Nah begitu juga. Nah, jadi ada makna qat'i dan goni, qat'i dan goni bagi dua ada periwayatan ada sisi lebih banyak lagi beda pendapat dari sisi makna. Contoh perbedaan Utsman bin Affan dengan Ibnu Mas'ud. Ayatnya jelas. Oh iya kalau tu fil ardi pada benar antara sebelumnya salat itu ayat tidak mudahina apa? Jelas ayatnya. Kan jelas ayatnya. Nah di sini kadang-kadang jadi masalah. Kalimat itu kalau kalian sapa. Apa beda pendapatnya antara Utsman dengan Ibnu Mas'ud? Utsman bin Affan mengatakan safar yang boleh mengqashar salat dan menjamak adalah safar yang membuat kalian capek. Yang tidak membuat capek nggak boleh menjamak dan mengqashar. Sedangkan Ibnu Mas'ud safar selama safar mau capek nggak capek tetap boleh menjamak dan mengqashar. Akhirnya Utsman bin Affan setelah mukim di Mekah kemudian haji tanggal 8 ketika mau sholat duhur di Namirah ketika sholat mau duhur di Mina tanggal 8 sudah bergerak apa? Akhirnya Utsman mengatakan sholat 4 rakaat tanpa dikosor. Ibnu Mas'ud bilang kita kosor. Beda pendapat. Kenapa? Karena Utsman mengatakan ini kan safar ya nggak capek orang tidak boleh istirahat. Yang satu lagi enggak katanya pokoknya safar. Tapi ketika Utsman bin Affan memerintahkan sholat qomat, Ibnu Mas'ud langsung jadi makmum 4 rakaat. Jangan bilang, oh Utsman ini gak sesuai dengan saya. Ayo kita bikin jamaah lagi sahabat saya. Ini masalah. Ya, kalau dulu tarawihnya nggak mau 20, bikin lagi mesti 20 rakaat. Jadi tidak begitu sebetulnya. Nah, kalau begitu, bagaimana kita beribadah? Fikihnya beda, tapi persatuan tetap terjaga. Oleh karena itu Allah SWT berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Para pemfasir mengatakan maknanya adalah berpegang teguhlah pada Quran. Tapi syaratnya wala tafarraqu. Apa artinya berpegang teguh pada Quran? Tapi melanggar perintah kedua, yaitu berpecah. Jangan sampai gara-gara beda pendapat fikih kemudian yang terjadi tidak saling sapa. Nah ini bahaya. Nah adanya masalah ini membutuhkan istihad hanya dilakukan mustahil. Yang terkenal Abu Hanifah, Malik bin Anas, Syafi'i, Muhammad bin Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Yang menarik Bukhari hebat dalam hadis masih mazhab Syafi'i. Kita Arba'in Nawawiyah yang hafal sudah nggak mau, pokoknya kita langsung berquran dan sunnah. Quran bilang begitu, kita bilang begitu. Quran itu jelas. Yang nggak punya ilmu, tapi yang punya ilmu, oh ini butuh istighfar.
Jadi jangan, kita kembali ke Quran, Qurannya jelas kok. Kadang-kadang yang mengatakan Qurannya jelas, saya lihat mungkin jelas itu menurut pemahaman dia dari ustadznya. Karena kalau dari pemahaman yang lain jadi beda. Contoh tadi masalah 8, apakah batas maksimal atau batas minimal? Kan beda. Kurban, apakah dengan domba itu batas minimal atau maksimal? Sedangkan Rasulullah karakternya nggak mau memberatkan. Berarti batas minimal. Bagaimana kurban dengan satu sapi boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Kambing itu batas minimal. Bagaimana batas minimal? Orang Rasulullah mengatakan barang siapa di hari Jumat datang ke masjid di awal waktu, unta datang. Seakan-akan dia berkurban dengan di waktu yang kedua seakan-akan berkurban dengan sapi. Di waktu ketiga dengan domba. Berarti domba itu paling minimal. Kalau satu orang mau kurban satu sapi, boleh. Kalau kita ditanya, boleh nggak satu orang satu kali? Ya boleh lah, satu sapi daripada satu kambing atau domba. Nah, kenapa itu mustahil? Karena tidak semua orang bisa memahami hukum Allah dari Al-Quran dan Sunnah kecuali berilmu. Kita mau langsung ke Quran dan Sunnah. Saya kadang-kadang ketika masih di Libya, saya tanya, ini ayat jelas kan? Oh jelas. Oke. Ini ayat jelas kan? Saya tanya sekali lagi. Ayo, saya bilang saya jelaskan. Per huruf. Tanya lagi, gimana? Ayatnya jelas nggak? Tak seorang pun berani mengatakan jelas. Kenapa? Karena subhanallah dalam memahami Quran itu harus dipersilahkan dengan ayat lain, hadis lain, sehingga maknanya benar. Jadi ratusan ribu hadis, ribuan ayat itu membentuk satu bangunan Islam. Maka satu sama lain saling mempengaruhi. Jangan sampai memahami Islam dari hadis terbatas, saya khawatir menjadi ekstrim. Ekstrim itu dua, ekstrim kanan terlalu keras, ekstrim kiri terlalu cair. Nah, berarti harus mafhumul wasat, yaitu nggak terlalu ekstrim ke kanan, nggak terlalu ekstrim ke kiri, harus di tengah. Maka istilah dalam Al-Quran adalah al-wasatiyah. Al-wasatiyah. Nah, maka memang Allah, kita lihat gambar ini agar kita ngerti begini. Pertama, jelas kita ingin Quran dan Sunnah. Kedua, memahami Quran dan Sunnah dilakukan mustahil menggunakan ilmu yang bernama usul fikih, maka hasilnya fikih. Jadi fikih itu produk ijtihad. Jadi fikih itu bukan hadis, bukan Quran, tapi produk ijtihad. Kalau produk ijtihad dua, kadang sama menjadi ijma, kadang beda menjadi mar. Apakah kita mau lari? Nggak akan. Kita kembali Quran dan Sunnah dan satu pendapat, nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi di zaman Rasulullah kan ada begini. Kenapa katanya kita berbeda pendapat? Karena bahasa kita berbeda-beda dengan di zaman Rasulullah, bahasanya sangat tinggi. Orang Arab sekarang bahasanya sudah lemah sehingga memahami menjadi rancu. Kemudian yang jadi masalah adalah sahabat di zaman Rasulullah pun beda pendapat dalam memahami hadis Rasulullah. Jadi Utsman bin Affan dengan Ibnu Mas'ud maka dalam hal ini apakah kembali kepada Quran dan Sunnah menghasilkan fikih yang satu? Tidak. Kenapa? Karena Quran dan Sunnah itu sebelum jadi fikih melalui proses ijtihad. Ijtihad itu antara pendapat kita sama menjadi ijma atau pendapat yang beda menjadi madhab. Jadi nggak mungkin kita menghindari madhab. Kenapa? Kalau kita bikin yang baru berarti madhab yang baru. Nah, contoh kalimat akhir saya tanya, ada nggak dalam Quran sholat wajib? Pernah nggak baca Quran sholat wajibatun? Terus apa yang ada? Al-Quran yang difahami oleh mustahil menghasilkan hukum sholat wajib. Jadi sholat wajib itu produk kebetulan sama maka ijma. Jadi sebelum dirubah dari Quran menuju fikih
ada proses ijtihad. Kenapa? Kan perintahnya jelas, perintah itu punya 3 makna. Wajib, sunnah, mubah. Kalau tidak ada makna lain kecuali wajib, langsung otomatis jadi wajib. Tapi kalau memungkinkan 3 makna perlu ijtihad. Jadi tidak setiap perintah sama dengan wajib, masih mempunyai 3 makna. Larangan 2 makna, haram dan makruh. Kapan dibutuhkan ijtihad? Menentukan apakah maknanya haram atau makruh. Oleh karena itu Imam Allah tidak ada hadis mengatakan rukun sholat, yang ada hadis yang dipahami tentang rukun sholat. Coba kalau Rasulullah sudah rangkai fikih itu jelas, misalkan rukun sholat 1, 2, 3, 4, nggak ada beda pendapat. Tapi masalahnya Rasulullah tidak menyusun seperti itu, menyediakan bahan baku untuk ijtihad. Rukun sholat Abu Hanifah sekian, Imam Syafi'i jumlahnya sekian, beda-beda. Maka tata cara sholat itu juga berbeda. Kalau Imam Ali pernyataannya lebih benar. Apa? Yang penting itu bukan gimana sholat, yang penting itu gimana sholat diterima. Kok begitu? Iya. Karena kadang-kadang sholatnya benar tapi tidak diterima. Kalau begitu bagaimana cara diterima sholat? Maka dengan Imam Allah sebagai contoh proses terjadi hukum. Bisa belakang. Nih, ayat ini jelas. Lamastum nisa, lamastum itu menyentuh. Lamastum berdasarkan ayat ini, apakah menyentuh perempuan membatalkan wudu? Kan jelas artinya. Nanti dulu masalahnya ada hadis mengatakan Rasulullah mencium istrinya langsung ke masjid. Berarti batal nggak? Hadis bilang nggak batal, Quran bilang batal. Kalau begitu lamas cuma artinya apa? Ini istri. Kan jelas hadisnya menyentuh. Nanti dulu masalahnya ada hadis lain. Satu hari Sayyidah Rasulullah sedang sholat, Sayyidah Aisyah sholatnya tidurnya pas di depan pas mengarah ke kiblat. Kemudian ketika mau sujud Rasulullah singkirkan kaki Sayyidah Aisyah. Berarti menyentuh atau tidak? Hadis mengatakan tidak batal, Quran mengatakan batal. Bagaimana memahami, menggabungkan antara hadis dengan ayat, akhirnya beda pendapat. Maka, kan jelas. Ya jelas menurut kita yang nggak tahu apa-apa. Menjadi tidak jelas kalau ada tambahan informasi. Serikan hadis itu. Imam Hanafi mengatakan kalau begitulah masuk di situ makna kiasan bukan makna hakiki. Apa makna kiasannya al-jima itu? Maka kata Abu Hanifah menyentuh perempuan itu tidak batal. Ya jelas istrinya. Kalau yang bukan istrinya bukan tidak batal lagi, haram. Haram. Salah satu hal yang tidak diterima oleh pemuda zaman sekarang bahwa pacaran itu haram. Ya iyalah pacaran sering nyentuh. Mazhab Maliki menyentuh dengan syahwat. Mazhab Syafi'i menyentuh pakai syahwat nggak pakai yang lain. Mazhab Hambali menyentuh dengan syahwat. Kalau mazhab Maliki nyentuh dengan syahwat, batal. Kalau mazhab Syafi'i nyentuh saja syahwat nggak batal. Tapi mazhab Hanafi mau nyentuh pakai syahwat nggak batal karena menyentuh di situ berarti Kok beda pendapat? Makanya menggabungkan ayat dengan hadis. Hadisnya sahih, ayatnya jelas sahih. Bagaimana memahaminya? Gak mungkin kontradiktif antara ayat dan hadis. Di sini butuh ijtihad. Jadi kadang-kadang saya pernah, kan hadisnya jelas. Itulah saya bilang pertanyaannya kadang-kadang cerdas dan kurang cerdas. Jelas dan ya jelas kalau kita nggak tahu apa-apa. Tapi mustahid kan sebelum jadi mustahid bayangkan 400.000 hadis dihafal gimana? Dan repotnya lagi nggak lupa. Jadi kalau Imam Syafi'i diem itu lagi bukan lagi ngomong, lagi mikir masalah fikih. Ini. Habisnya yang menarik lagi yang namanya fikih
Fikih itu pertama kali sekarang, yaitu Abu Hanifah membuat fikih tidak pakai kertas, tidak pakai ditulis. Bagaimana cara mengarangnya? Muridnya dikumpulin suruh ngapalin. Jadi kalau Abu Hanifah duduk bicara masalah ini, muridnya dengar, dihafal di otak masing-masing. Jadi bukan hafalan Quran, hafalan hadis lagi, hafalan ucapan dulunya. Qala Hanafi, hebatnya ini menunjukkan ilmu ini terjaga begitu hebat. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, sebelum masuk ke situ, pertanyaan sederhana, kenapa kita butuh fikih? Urgensi fikih dalam kehidupan pertama agar hidup bernilai akhirat, karena fikih karena hukum fikih berorientasi pahala. Urusan pahala manfaatnya di akhirat bukan di dunia. Kalau fikih itu hanya sekedar urusan dunia, setiap sholat tarawih 20 rakaat sampai 3 jam dapat 2 juta masing-masing. Nah, ada yang nggak sholat tarawih 3 jam. Jelas gitu. Penuh mesti. Yang namanya iman itu sebelum dilihat. Kalau dilihat itu bukan iman, bersaksi. Kita bersaksi dan tanpa melihat itu iman namanya. Mana yang lebih kita imani? Adanya tembok masjid atau adanya surga? Harus adanya surga lebih kita iman. Kenapa? Kalau dilihat namanya bersaksi. Kalau tidak dilihat dan kita yakin namanya iman. Nah, yang kedua, jadi kalau fikih itu berbicara masalah, kenapa? Salat wajib. Apa itu wajib? Berpahala dikerjakan, dosa tidak di. Kan pahala urusan. Jadi kalau wajib dorongannya 2, takut dosa, pengen pak. Salat tarawih sunnah. Apa itu sunnah? Dilakukan? Tidak dilakukan? Bukan. Rugi nggak dapat pahala. Coba ibu bikin pengumuman, tarawih sunnah dilakukan berpahala, tidak dilakukan nggak apa-apa, nggak apa-apa, bubar yang salat. Apa? Maka harusnya apa? Rugi nggak dapat pahala. Kalau ada rugi, tadi saya juga rugi juga. Sampai ke sini udah sholat. Saya pikir ya memang nggak boleh menentukan, ya harus pakai insya Allah. Adalah saya bilang kopiannya nanti di sana. Nggak pakai insya Allah nggak dapat. Karena apa? Koordinatnya di WA, di Google itu salah. Saya masuk program sampai jewer, nggak ada lagi jalan tengah. Saya bilang gimana ini kok? Dalam Google itu di situ masjidnya. Mana masjidnya, orang jalan buntu gitu. Di bukan buntu di portal. Pas mau mundur, alhamdulillah, mau dibuka kali, akhirnya dibukain, muter lagi. Salah. Di Google yang salah. Daripada nyalain kita yang Google ya. Jadi yang pertama masalah Pak. Jadi nyesal kalau, oh saya nyesal, harus nyesal gitu. Tadi nggak 2 rakaat subuh. Kenapa? Rugi nggak dapat. Yang kedua, tidak ada hukum dalam fikih Allah perintahkan untuk kepentingan Allah. Berarti perintah itu kebaikan buat manusia, larangan bahaya buat manusia. Maka urgensi fikih dalam kehidupan akhirat dapat, dunia dapat. Maka ada orang mengatakan begini, kalau manusia takut neraka seperti takut miskin, bebas dari miskin dan neraka. Yang jadi masalah kita lebih takut miskin daripada takut neraka. Masalah kita itu. Kalau manusia pengen kaya, pengen surga seperti pengen kaya, dapat surga, dapat kaya. Tapi yang jadi masalah, kalau tawaran dunia kita antusias, tawaran akhirat tidak antusias. Nah itu masalah kita. Maka ya jadi menggantung. Padahal doanya di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Bahagia itu apa? Taat sama Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, taat sama Allah. Fil akhirati hasanah. Jangan disangka bahwa yang di bulan Ramadan makan siang itu lebih nikmat daripada yang puasa, belum tentu. Nah, justru kita mengatakan puasa lebih nikmat daripada makan siang dengan rendang. Nah,
Hasil ijtihad dua tadi sama menjadi ijma, beda menjadi. Kalau sudah ijma qat'i, kalau ikhtilaf dhanni. Kalau begitu, mari kita membangun toleransi. Karena ada yang namanya dhon, la ingkar fil masail khilaf ijtihadi. Enggak bisa. Apakah cara salat harus begini? Enggak bisa. Coba Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin rahimahullah ditanya, apakah setelah sami Allahu liman hamidah meletakkan kanan di atas kiri? Kata Syekh Utsaimin, saya tidak bisa menyebutnya bid'ah karena ada yang mensunnahkan. Siapa yang mensunnahkan? Syekh bin Baz. Siapa yang membid'ahkan? Syekh Albani. Terus gimana? Maka nggak bisa menyatukan fikih dalam satu. Don. Yang menarik, satu hari saya ingin menulis perbandingan cara salah sholat dan hafal. Kemudian pada masalah dari berdiri ke sujud, apakah lutut dulu atau tangan dulu? Mana yang mana? Lutut dulu, tangan dulu? Lutut dulu. Yang lain mengatakan tangan dulu. Yang jadi masalah itu bukan masalah memahami. Apa? Jangan seperti cara unta duduk. Jelas kan? Jangan seperti cara unta. Kemudian akhirnya kita rekam. Gimana sih kalau unta duduk? Unta duduk itu kaki depan dulu jebret. Mirip sekali. Jadi kelipat lurus gitu. Kayak unta berarti tangan dulu baru lutut. Yang mengatakan lutut dulu, tangan kaki depan unta itu tangan unta, berarti lutut dulu baru tangan. Oh, perbedaan bukan masalah hadis, perbedaan itu kaki unta. Apakah kaki depan unta tangan atau kaki? Gak hadis, gak Quran. Maka kadang-kadang gak mungkin disatukan dalam satu pen. Harusnya jelas, maknanya jelas, untanya jelas. Yang jadi masalah itu kaki tangan apa kaki? Subhanallah. Maka kalau menurut saya, udahlah nggak usah sibuk, kita bangun toleransi saja. Kita berputar ingin menyatukan manusia dalam satu mazhab fikih, mustahil. Imam Malik pernah ditawari oleh Harun ar-Rasyid. Apa? Kalau begitu kita satukan mazhab fikih jadi satu. Kita buang mazhab-mazhab yang ada kecuali mazhab fikih Maliki dengan kitabnya Muwatta. Tapi Imam Malik menolak. Justru menyatukan umat dalam satu mazhab menjadi masalah. Yang dibiarkan umat beda mazhab tapi tetap bersatu. Maka yang penting adalah membangun toleransi untuk persatuan umat. Selama yang berpendapat itu mujtahid. Siapa yang berpendapat? Apakah seorang di Indonesia yang katanya ahli tafsir, saya bilang katanya ahli tafsir, mengatakan jilbab tidak wajib, ya nggak usah didengar. Kan yang berpendapat mustahil, dia bukan mustahil, nggak usah didengar. Jilbab tidak wajib, nggak usah didengar. Kenapa? Tanya Imam Syafi'i wajib, Imam Malik wajib, Imam Hanafi wajib, Imam Hambali wajib, wajib. Orang ini nggak wajib, siapa lo? Gitu. Kan gitu dalam teori seperti itu. Jadi berpendapat itu urusannya mustahil. Kita nggak usah berpendapat. Kadang-kadang ada mahasiswa menurut pendapat saya. Apa orang bilang sih? Menurut pendapat saya emang itu sudah hafal Quran, hafal Quran yang ada pun lupa. Setelah hafal nggak punya energi lagi untuk memahami. Kadang-kadang hafal kencang memahami puyeng. Karena maka hadis Rasulullah mengatakan begini, rubba sami'in afqahu minal muballigh. Maknanya apa? Ada orang dengar hadis dari Rasulullah, hadis tersebut dibawa kepada orang lain yang dengarnya ini lebih paham daripada yang membawa hadis. Rubba sami'in. Kenapa kita orang-orang kafir bermasalah dengan Quran? Karena kalau Quran dilaksanakan orang kafir
akhir itu jadi jajahan kita semua gitu. Cuman kitanya aja takut gitu ya. Memahami sesuatu terakhir dalam waktunya. Kalau belum selesai ya kita lanjutkan aja nanti. Ini contoh bagaimana memahami. Jadi ada lima bohong. Setelah Rasulullah selesai perang Khandaq, perang Khalid ya. Kan di perang Khandaq Bani Quraidah itu berkhianat. Di awal perang sepakat bersama Rasulullah. Di tengah perang belot dia. Kemudian kata malaikat Jibril datang ke Rasulullah di Madinah dalam bentuk seorang sahabat bernama Tuhyatul Kalb. Kata malaikat Jibril, Rasulullah, apakah engkau di bumi sudah selesai perang? Kami di langit belum selesai. Ayo, segera bergerak, pakai baju perang lagi. Segera bergerak sekarang juga menuju Bani Quraidah. Ada jarak antara Madinah dan Bani Quraidah. Kemudian Rasulullah mengumumkan kepada sahabat hadis ini, la yusalliyanna ahadun al-asr illa fi Bani Quraidah. Tidak seorang pun sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Berarti waktu itu sholat waktu zuhur ya. Rasul berangkat sampai ke Bani Quraidah, Rasulullah sholat. Itu nggak ada masalah. Sahabat yang berangkat cepat sampai Bani Quraidah sholat. Di antara sahabat ada yang terlambat. Maklum waktu itu belum ada WA. Berarti beritanya mulut ke ada yang sampai kepada mereka sudah terlambat, akhirnya berangkat. Di tengah jalan kan pelarangannya tidak boleh sholat asar kecuali di Bani. Ketika di perjalanan mereka jalan, ini maghrib sebentar lagi datang, asar sebentar lagi habis. Apakah tetap bertahan dengan perintah Rasulullah tidak boleh sholat asar kecuali Bani Quraidah, sehingga harus melanggar ayat yang mengatakan bahwa sholat itu ada waktunya, asar di waktu asar, maghrib di waktu maghrib, dan tidak ada jamaah asar maghrib. Nah, maka ketika praktik di lapangan jadi beda pendapat. Akhirnya terbelah dua. Satu mengatakan lanjut perjalanan sampai Bani Quraidah, kita sholat walaupun maghrib sudah masuk. Yang kedua, tidak, kita sholat di jalan karena ayat mengatakan sholat asar, sholat subuh semua ini sholat karena kalau mobilnya tidak mau kuda, semuanya ada waktunya. Maka nggak boleh asar di maghrib. Akhirnya mereka sholat di jalan. Subhanallah, sahabat pun beda pendapat dalam memahami hadis ini. Di awal nggak ada masalah, di akhir lakukan ini asal mau habis. Akhirnya terbelah dua. Apakah kita akan memahami hadis satu makna? Gak bisa tuh. Ayo, seperti tadi, ya jinu. Mana ya jinu? Gini apa begini? Masalahnya kalau Rasulullah dilihat, ini sebenarnya sahabat melihat Rasulullah, dia menceritakan, mendeskripsikan. Rasulullah kalau saatnya gini, mengepalkan kanan seperti kayak meninju dan bertumpu, itu jelas. Tapi pakai katanya ya, kita juga nggak tahu. Apalagi kita kalau makan nggak pakai adonan. Kalau orang Arab kan mau makan, bikin roti, adonan dulu, baru. Kalau kita nggak pakai adonan, pakai telunjuk, cekrek, selesai. Nasi gitu. Terus bagaimana? Berarti memahami itu rentan dengan perbedaan. Maka ikhtilaf sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari. Tidak bisa dihindari. Kalau begitu bagaimana? Tolong toleransi kalau ada beda pendapat. Contoh beda pendapat tadi sudah disebutkan. Yaitu apa? Imam Malik menolak menyatukan umat dalam satu umat. Kenapa? Karena yang diinginkan bukan begitu. Yang diinginkan bagaimana? Toleransi. Karena masing-masing punya rujukan. Kalau begitu ya sudah. Mending kita jadi satu madhab atau mending jadi toleransi dan umat menjadi bersatu. Dan hampir semua masalah fikih khilafiyah ada rujukan. Sebagai contoh ini, ada hadis tentang tidak boleh meratakan kuburan, ada ya? Riwayatnya Sayyidina Ali mau berangkat ke Mayaman, kata Rasulullah kalau menemukan kuburan tinggi ratakan. Yang jadi masalah
Imam Bukhari meriwayatkan seorang sahabat bernama Utsman bin Maz'un meninggal dan dikubur di zaman Rasulullah, dan kuburannya tinggi. Bagaimana kuburannya tinggi? Dalam Sahih Bukhari saya cek juga itu ada. Kami katanya ketika kami masih kecil, kalau untuk mengukur siapa yang paling kuat di antara kami datang ke kuburan Utsman bin Maz'un. Siapa yang bisa meloncatinya itu kuat, yang nggak bisa loncatinya itu lemah. Jadi berarti kuburan Utsman bin Maz'un tinggi loh. Kan jadi masalah. Berarti gimana meratakan kuburan? Maka ada yang berpendapat maksud merata kuburan adalah kuburan kafir oleh Yahudi Nasrani. Kalau kuburan mukmin nggak usah. Yang terjadi kuburan Muslim Yahudi Nasrani, kuburan Yahudi Nasrani yang ditinggikan, kuburan mukmin yang diratakan. Maka tidak. Kenapa ditinggikan? Nanti dulu lihat fatwa Al-Azhar itu mengatakan bahwa ini maksudnya begini. Boleh nggak membuat bangunan di atas kuburan? Nggak boleh. Memang pada bikin bangunan di atas kuburan enggak. Yang bikin di mana? Di sekitar bangunan kuburan. Maka kuburan tanahnya kosong. Kan nggak boleh di atas kuburan. Pinggirnya nggak dilarang. Makanya kadang-kadang harus dilarang. Wah. Jadi kadang-kadang beda pendapat itu memang sulit dihindari. Ada saja celah yang beda pendapat. Makanya kadang-kadang saya membuat ilustrasi begini. Di jam 5 sore ada mobil Avanza ngebut jagoan mobilnya, yang lain enggak, rentalnya mau habis. Bukan jago-jagoan amat, rentalnya mau habis. Berarti kan satu peristiwa dua pendapat. Satu bilang rentalnya mau habis dan ngebut cepat bayar tambahan, yang satu bilang jago nyupirnya. Nah, kadang-kadang memang yang namanya seperti itu ya beda. Banyak sekali. Makanya subhanallah, tidak heran kalau seandainya Ahmad bin Hanbal ditanya, kalau ada orang hafal 400.000 hadis, apakah boleh berijtihad? Dijawab tak boleh. Kenapa? Masih kurang 500.000, ya boleh lah. 500.000 kayaknya udah mau gak? Itu doang, kita mau saya paling itu doang. Satu, menghafal itu memahami. Maka Abu Hurairah tidak boleh berpendapat dalam fikih karena Abu Hurairah hafal, tidak faqih. Jadi setelah hafal itu ada derajat lain yaitu faqih. Maka anjurannya yang hafal. Ya harapannya ya kalau yang mudah-mudahan tidak yang terakhir. Ada pertanyaan silakan, mudah-mudahan saya jawab. Ya silakan langsung saja bagian akan. Waalaikumsalam. Mobil, Pak. Ya. Kalau mobil itu kan pengertiannya ganjil dan hanya satu kali. Nah, sedangkan ada yang menjalankan mobil itu 2 dan 1, Pak. Kalau 3 rakaat. Nah, sedangkan ada 3 rakaat langsung 1 salam, Pak. Ya. Itu yang saya menanyakan, itu termasuk domin toleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, selama kita niat witir, misalkan witirnya 2-2-2-1, sebetulnya yang ujungnya 1 itu. Nah, kedua, cara witir memang saya lihat dalam fikih sunnah, 3-3-nya ada di bawah. 2-1 ada, 3 langsung ada. 2 duduk baru salam yang ketiga seperti salat maghrib ada, 3-3-nya ada. Jadi kalau 3-3-nya ada, saya sambil lebih mengambil pendapat, ya sudah 3-3-nya boleh. Nah, yang ini masalah saya ingatkan, di sini berapa terletak? Kalian? 23. Nah ini, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Bukan karena saya NU-nya ya. Begini, kalau soal imamnya 20 rakaat witir dan kita sholat 8 rakaat pulang ke rumah witir, itu nggak dapat tarawih 1 malam. Kenapa? Hadis mengatakan
Kalau sholat taraweh sampai imam bubar, dapat pahalanya taraweh 1 malam. Walaupun 2 jam taraweh, walaupun 1 jam, walaupun 1 jam. Ada yang bahwa maka kalau 20 rakaat imam jadi berakhirnya taraweh dengan witirnya imam menurut Al-Habib Hambal. Jadi nggak boleh 20 rakaat dapat bubar. Itu sayang, bedanya cuma 1 jam tapi pahalanya jauh. Kalau pulang bersama imam beres dapat pahala qiyam sama qiyam lailatin. Terus bagaimana kalau saya ingin tahajud misalkan? Witir bersama imam boleh. Ketika imam assalamualaikum tambah 1, dia witirnya 4. Nanti setelah tahajud witir 3 lagi, berarti 7 witir. Dan itu boleh. Kenapa? Karena hadis mengatakan sholat witir itu harus yang terakhir kalau bisa. Berarti setelah imam assalamualaikum witir berdiri lagi tambah 1. Dia witirnya berapa? 4. Boleh atau tidak? Boleh. Misalkan orang musafir, dia sholat 2, makmumnya 4. Setelah musafir 2 sholat assalamualaikum, makmumnya nambah. Kan itu boleh. Maka itu dapat hadis tentang apa? Jadikan witir sholat terakhir. Ij'alu akhir sholat itu al-witir. Kalau itu salah. Tapi kalau mau misalkan bersama imam witir selesai nanti tahajud tanpa witir boleh. Tapi ini yang kedua itu tidak mendapatkan atau tidak sesuai dengan perintah Rasulullah. Jadikanlah witir kalian sholat terakhir. Tapi boleh. Nah, cuma kita hanya mencari yang paling awal. Jadi kalau 8 rakaat sunnah itu 8 rakaat. Sunnah apa pengen nonton sinetron? Kan masalah. Ya, alhamdulillah tadi malam atau ya tadi malam saya kira apa? Mudah-mudahan tadi malam tidak ada yang rugi karena nonton sepak bola. Alhamdulillah. Jadi akhirnya Allah yang harus kita pikirkan di bulan Ramadan ini adalah banyak orang melalui Ramadan tapi tidak berpahala. Ramadannya diisi dengan TV. Yuk kita sambut kuis Ramadan, sinetron Ramadan. Kalau siang sibuk jajanan Ramadan. Ibu-ibu kenapa ketawa? Tertulu ya? Yang salah siapa yang begitu? Alhamdulillah tadi malam latihan. Mungkin mulai tiap malam sudah pada nontonnya enggak gitu. Mau menang emang kalau menang Juventus Real Madrid apa fungsinya ada? Walaupun saya tahu susunan posisi pemainnya saya tahu semua, tapi apakah saya nonton? Kalau saya tahu juga cara bagaimana menendang bola ke atas, ke tengah, ke bawah, gitu. Posisi kakinya di mana? Alhamdulillah ingin selalu mengikuti kajian dan selalu pengen mengetahui gitu, karena semangat. Nah, yang saya jadi pertanyaan seperti ini adalah seperti dulu saya punya kenalan seorang ustadz. Nah, saya tanya tentang ilah hadroti. Kata si ustadz itu, kalau kita tidak ilah hadroti ini, saya ini, katanya doanya tidak dikabul perantara. Saya pertanyaan seperti ini, apakah ilah hadroti yang berdoa menanyakan saya ini, saya itu, apakah itu ikhtilat dari mazhab, apakah itu bid'ah, apakah syirik? Nah, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu nanti babnya bab tawassul. Bab tawassul. Memang doa yang paling cepat dikabulkan itu melalui tawassul, nggak sendiri. Jadi kalau doa langsung susah dikabul kecuali melalui tawassul. Nah, kalau kita bahas lagi kita maghrib ini. Karena tawassul itu bab khusus, diantaranya tawassul 3. Tawassulnya gitu. Saya berdoa begini, kalau dalam kehidupan, misalkan saya ingin kerja satu tempat, kalau daftar langsung nggak diterima, cari teman yang dekat dengan direkturnya, melalui dia kemudian ke direkturnya saya diterima.
Jadi tawasul itu melalui orang. Contoh tawasul 3 hal. Pertama dengan asmaul husna. Maka doa itu pakai asmaul husna. Kalau mau rezeki, ya Razzaq urzuqni, ya Rahman irhamni, pakai tawasul. Jadi bertawasul dengan asma kita jadikan untuk mengabulkan doa. Tawasulnya untuk mengabulkan doa. Yang kedua, tawasulnya dengan amal baik, yaitu ya Allah, kalau bantuan saya kepada orang tersebut kau terima, tolong kabulkan doa saya. Namanya tawasul dengan amal soleh. Termasuk al-Fatihah itu tawasul dengan amal soleh. Tawasul dengan amal soleh. Ya Rabbi, tanhalu bihal ukhadu itu tawasul dengan amal soleh juga. Yang kedua, yang ketiga, tawasul dengan manusia. Selama masih hidup kita bilang tolong doain kami, itu tawasul. Selama dia sudah meninggal, ilah hakroti, tawasul kepada yang meninggal. Tawasul kepada yang meninggal dengan yang diminta Allah tapi melalui perantara yang meninggal. Dalam fikih, selama mintanya sama Allah, walaupun dengan perantara yang meninggal, tidak syirik, tapi hukumnya ada yang boleh, ada yang makruh, ada yang haram. Kapan musyrik? Mintanya sama yang meninggal, itu musyrik. Jadi itu dalam bab tawasul. Boleh atau tidak? Memang beda pendapat, ulama beda pendapat. Tapi sebagian besar mengatakan boleh. Imam Abu Hanifah mengatakan makruh. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan haram. Jadi bukan musyrik langsung haram. Kalau musyrik langsung itu nanti dikubur gak usah tempat kita itu. Tapi kalau haram, melakukan haram masih dikubur tempat kita. Nah, itu ya. Jadi ini harus bijak sekali dalam masalah seperti ini. Jangan sampai tahlilan musyrik. Terus nanti kalau dikubur gimana? Berarti musyrik apa enggak? Ya enggak ya. Jangan bilang. Maka nanti dipilah-pilah seperti apa, apakah sepakat tidak sepakat. Nanti kalau masalah tahlilan, saya ingin adalah bukan apa-apa. Selama memang masih ada dalil dan melandasi, tidak bisa kita memvonis mana yang lebih berat, menuduh kafir atau dituduh kafir. Menuduh kafir, karena kalau tidak terbukti kafiran kembali kepada yang kan bahaya. Nah, ada yang lain? Masih 2 menit lagi? Padahal 5 menit, 10 menit lagi. Silakan. Bagaimana mau atau tidak? Misalkan ada seorang tabiin yang hidup setelah zaman sahabat, tidak ketemu Rasulullah, meriwayatkan dari Rasulullah. Berarti nggak benar nih, nggak sahih. Kenapa? Masa tabiin meriwayatkan dari Rasulullah, yang dari Rasulullah itu sahabat. Berarti ini sanadnya nggak nyambung. Dan itu hanya sampai abad ketiga, karena abad ketiga sudah dibukukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Jadi nggak sampai sekarang. Kalau sampai sekarang, wah banyak yang nggak sahih hadis. Apalagi kalau perawinya kita pasti nggak sahih. Jadi jangan sampai perawi itu sesuai dengan yang dari hadis. Kemudian selanjutnya dalam hal bagaimana apakah dilihat makan atau tidak, madhab Syafi'i dan madhab Hambali nggak pakai makan. Maksudnya nggak melihat makan. Selama hadis sahih dan kita nggak paham sahih sudah selesai. Tapi kalau Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dilihat dulu, ini hadis benar enggak? Dan ditinjau isi hadis. Makan hadis. Kadang ditolak karena hadis ini nggak mungkin begini. Bertentangan dengan sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Jadi bagaimana kita? Ya kita cukup lihat Sahih Bukhari, lihat Sahih Muslim gitu ya. Kemudian bagaimana? Otoritas tidak satu orang menentukan sahih tidak sahih. Karena semua manusia pasti ada salahnya, pasti ada. Kita hormati seseorang dalam ahli hadis, tapi tidak boleh menjadikan semua pendapat yang benar tanpa salah. Benar tanpa salah sama dengan terjaga dari salah. Yang terjaga dari salah hanya Nabi. Maka kata Imam Malik, semua pendapat diambil atau tidak diambil kecuali Rasul. Dalam hal ini hadis Rasulullah yang sahih. Kalau pendapat hadis sahih tidak sahih, mungkin orang tersebut hebat dalam masalah hadis, tapi apakah mungkin ada kesalahan? Mungkin, karena menurut. Yang lain? Silakan Ibu terakhir. Ustaz, saya mau bertanya, seiring dengan perkembangan
perkembangannya zaman kan banyak hal-hal baru yang kita temui dan mungkin itu belum ada hukumnya di ulama atau mazhab zaman dulu gitu ya. Serta kita sebagai orang awam kan tidak tahu ini tuh hukumnya apa sih, boleh atau tidak gitu. Terkadang kita menemukan satu hal tuh kata Ustadz ini boleh atau Ustadz itu boleh, misalnya kayak katanya merokok haram atau lagi makruh dan sebagainya. Ada lagi yang bilang berpartai politik haram, ini boleh. Itu kan kita bingung gitu ya kan ya. Jadi kita tuh apa sih bingung juga di zaman sekarang itu yang betul-betul mujtahid itu seperti apa sih standarnya gitu. Apakah ada gitu orang-orang yang memang layak untuk berijtihad seperti di zaman-zaman dulu, atau kita patokannya siapa gitu. Karena kan sekarang kita organisasi ini boleh gitu tidak gitu, jadi kita sebagai orang awam bingung gitu kan. Nah, Kita aja Bapak, memang yang jadi masalah siapa yang jadi mujtahid. Zaman sekarang ada mujtahid. Biasanya kalau lebih aman kelompok pendapat bersama, nggak satu orang, maka ada majelis fatwa. Saudi ada majelis fatwa, di Mesir ada majelis fatwa, di Jordan ada majelis fatwa, dan di Indonesia pun ada majelis fatwa, biasanya MUI. Maka kalau memang MUI mengeluarkan fatwa, ya sudah ikut saja. Kalau biasanya fatwa di MUI itu kumpulan orang banyak dan itu lebih terjaga daripada pendapat pribadi. Contoh misalkan MUI mau fatwakan bahwa kredit emas itu boleh kalau emasnya bukan mata uang. Kan emas itu ada dua, mata uang dan tidak mata uang. MUI mengatakan boleh selama emasnya tidak mata uang. Kemudian ada pendapat seseorang yang mengatakan nggak boleh, haram, silahkan. Tapi ditimbang-timbang pendapat berjamaah lebih kuat dari pendapat pribadi. Terus bagaimana? Nggak usah ribut. Yang boleh adalah menyebutkan pendapat A, pendapat B. Yang tidak boleh mengambil pendapat A, mencaci pendapat B. Mencaci ini yang kadang-kadang bikin kesel. Mending kalau keselnya dengan omongan, kalau dengan batu jadi benjol. Kayak gini masalah. Maaf, seperti terjadi Ustaz diusir dari pengajian. Permasalahannya yang musir siapa, yang diusir siapa, agar jelas permasalahannya. Kalau saya berceramah misalkan tahlilan haram, masyarakatnya tahlilan wajar digebukin. Nah, kenapa? Karena permasalahannya tahu. Apakah mungkin ulama kita menaruhkan sesuatu musyrik dan pasti musyrik kemudian diajarkan pada umatnya? Nggak mungkin. Berarti ada dalil yang melandasinya. Terus bagaimana kita dapat ambil internet, klik Ustaz Google, cari dalil tahlilan, oh begini, selesai, nggak usah ribut. Yang tidak boleh adalah mencaci. Saya tidak tahlilan, silakan. Saya tahlilan, silakan. Yang tidak boleh gara-gara tahlilan nggak tahlilan dibilang assalamualaikum nggak mau. Kenapa nggak jawab salam? Kamu tahlilannya. Nggak boleh sama sekali. Saya bukan membelain apa-apa, bukan masalah NU tidak NU, Muhammadiyah tidak Muhammadiyah dan yang lainnya. Tapi dakwah itu untuk membangun Islam, bukan untuk membangun kelompok masing-masing. Kalau terjadi perbedaan, mari kita, saya melihat yang namanya 212 kemarin, yang merokok ada, yang nggak merokok ada, yang pakai Sayyidina ada, yang nggak pakai Sayyidina ada, yang ada awal, ada awal, semua ngumpul, yang jelas ini maslahat umat selesai. Itu yang diharapkan. Karena saya lihat ketika lagi duduk Jumatan 212, sampai saya pada merokok juga. Ya udahlah nggak apa-apa. Yang jelas ada pendapat makruh, ada pendapat haram, nggak usah ribut. Yang tidak boleh harus hati-hati. Misalkan rokok haram makruh, yang mengharamkan perasaan duluan ke surga, nah ini nggak boleh. Tapi tolong yang masih merokok, hukum rokok itu paling tidak makruh. Apa itu makruh? Allah benci. Jadi kalau lagi merokok mikir, lagi ngapain Pak? Lagi dibenci Allah. Kalau berdoa, kalau lah ya enggak lah, saya lagi benci. Ya, sama dengan lupa lagi. Jadi mudah-mudahan sekali lagi nanti malam kalau imamnya 20 witir ikut bersama imam selesai. Nggak beda. Yang
Yang jelas yang paling lama yang paling bagus. Mana 8 rakaat setengah jam, 20 rakaat 1 jam. Paling tidak kalau capek itu doanya enak. Allahumma ja'alna fi ibadika ini udah pokok banget. Enak gitu. Pegel juga belum, minta sudahnya panjang. Kalau saya jadi malaikat saya gak tahu kepala. Enak aja sholat kayak begitu bisa sudah. Kalau panjang, anda sebenarnya jadi ya Allah, ya Allah. Untuk saya jadi malaikat jadi ditongeng. Allah bisa saya kira ini saya beda sekali lagi persatuan umat sangat penting. Tidak usah marah kalau beda pendapat. Yang satu utak-utakan, yang satu tidak utak-utakan. Yang jelas asal tujuan itu. Jalan sudah. Segi mohon maaf kalau salah, mohon maaf karena doa. Hadirin Allah, doa yang paling kita takutkan adalah Allah